Pada video sebelumnya, kita telah mendeskripsikan serangan kilat Rusia terhadap sektor utara Ukraina yang hampir mengancam ibu kota Kiev. Namun, banyak pihak yang tercengang dengan hasil perang yang terjadi pada akhir Maret 2022. Rusia, yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia, tak mampu menundukkan negara yang bahkan saudara setanah airnya tersebut. Rencana Rusia mengalahkan Ukraina dengan menyerang 4 front berbeda malah menimbulkan banyak korban jiwa. Ukraina yang telah mengalami modernisasi militer besar-besaran dalam 15 tahun terakhir telah berhasil menahan serangan tentara raksasa Rusia dengan hanya kehilangan satu kota besar, yaitu Kherson di selatan. Dengan banyaknya korban jiwa di pihak Rusia, akhirnya pada 7 April, Rusia melakukan gerak mundur besar-besaran yang terjadi di utara. Divisi CIA ke-41, ke-36, ke-38, Divisi Tank Pertama, Brigadir Motor Rifle ke-21, dan Divisi Infanteri ke-7 ditarik mundur seluruhnya dari Kiev, Brovary, Chernihiv, Sumy, dan Kharkiv. Ini membuat 4 wilayah Ukraina, yaitu Kiev Oblast, Sumy Oblast, Chernihiv Oblast, dan Zhytomyr Oblast kembali ke tangan Ukraina hanya dalam waktu seminggu sejak awal April. Setelah gerak mundur ini, Rusia nampaknya akan memfokuskan serangan pada front Donbas. Lagipun, Rusia menderita korban jiwa sebanyak 15.000 tentara. Ini berarti Rusia telah kehilangan hampir 10 batalion hanya dalam waktu 3 bulan. Sementara, kerugian lainnya yang dialami Rusia per tanggal 7 April adalah 448 tank, 750 kendaraan lapis baja, 20 pesawat tempur, 32 helikopter, dan 3 kapal perang, termasuk salah satunya kapal cruiser kelas Moskow. Sementara pihak Ukraina mengalami kerugian diantaranya 4.000 tentara, 95 tank, 200 kendaraan lapis baja, 18 pesawat tempur, 8 helikopter, 15 kapal perang. Namun, kerugian Ukraina yang berdampak luas adalah korban sipil sebanyak 1.600 orang. Rusaknya infrastruktur di seluruh negeri yang disebabkan rudal-rudal Rusia, serta kota-kota yang hancur luluh lantang menyebabkan Ukraina mengalami kerugian hingga ribuan triliun untuk semua yang hilang di negaranya. Krisis pangan juga menjadi ancaman global mengingat Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar di dunia. Oleh karena inilah harga Indomie naik. Selanjutnya, kita akan membahas kelanjutan dari gerak maju pasukan Rusia pada bulan April 2022. Mari kita lihat bersama. Pada 8 April, rupanya Putin sedang mengganti kepemimpinan tentara Rusia yang berperang di Ukraina. Jenderal Alexander Vornikov ditunjuk sebagai komandan militer Rusia yang baru untuk kampanye di Ukraina. Vornikov merupakan jenderal Rusia yang telah banyak mendapatkan pengalaman tempur. Pada tanggal 10 April, Divisi Penjaga Tank Pertama Rusia akhirnya merebut Izium setelah bertempur sengit dari 8 April. Pada front selatan, Brigadir Serangan Udara ke-80 dan Korps Marinir ke-35 Ukraina terus melakukan tekanan terhadap Divisi Motor Rifle ke-33, Divisi Motor Rifle ke-255, dan Divisi Penjaga Lapis Baja ke-20 Rusia. Dilihat dari situasi, Rusia nampaknya tak memiliki kemajuan untuk melanjutkan gerak majunya pada Kharkiv dan Kherson. Berhentinya gerak maju pasukan mungkin agar membiarkan tentara Ukraina menjadi sibuk selagi Rusia memindahkan pasukan yang mundur di utara menuju front Donbas. Pada 12 hingga 13 April, situasi penting terjadi di Mariupol. Perwira dari Brigadir Marinir Ukraina ke-36 yang tergabung dalam Batalion Azov menyerah kepada Rusia setelah mereka terputus dari induk komando. Namun, pada 13 April, ada peristiwa mengejutkan yang membuat Ukraina menang dalam propagandanya, yaitu Ukraina mengklaim telah menembak kapal flagship dari Armada Laut Hitam Rusia, kapal cruiser kelas Moskow, dengan 2 rudal anti kapal Neptune. Meskipun Rusia membantah klaim Ukraina, nyatanya pada video kapal itu sekarat, terdapat lubang yang cukup besar yang diduga disebabkan oleh suatu objek yang menghantam kapal tersebut. Ledakan itu juga menyebabkan kapal cruiser yang termasuk terbesar dalam inventory Rusia tenggelam di dasar laut. Situasi pada 14 April kurang lebih stabil. Rusia melanjutkan taktiknya dengan mengirim unit kecil untuk menduduki beberapa desa di garis depan. Ini merupakan indikator bahwa Rusia mengalami kerusakan struktural pada komando pusatnya, di mana unit-unit yang lebih besar tak bisa berkoordinasi dengan sesamanya untuk melakukan suatu serangan.
Pada 16 hingga 18 April, Ukraina membuat kemajuan kecil. Brigadir Mekanis ke-91 membebaskan Malnivka, Lebiadze, dan Bazalivka. Pada 20 hingga 21 April, Rusia mencaplok Kremina di Luhansk Oblast dan membuat kemajuan kecil pada Rubizna dan Popasna. Estimasi pada hari itu, Rusia telah menempatkan sekitar 25 BTG pada front Izium hingga Popasna. Meskipun begitu, banyaknya BTG di area Luhansk Oblast tak terlihat bahwa Rusia ingin memulai serangan kilatnya dalam waktu dekat. Sementara, UVC pasukan udara pertama Ukraina mempertahankan kota Avdiivka dari SGM-RB ke-60 Rusia. Sparta Batalion dan milisi Donetsk berhasil maju menuju Marinka, namun segera dihadang oleh Brigadir Mekanis ke-54 Ukraina. Pada tanggal 23 hingga 28 April, di front Zaporizhia, Rusia melanjutkan ofensifnya di sepanjang kota Orkivka dan Velika. Divisi Mekanis ke-59 berhasil menahan gempuran tersebut. Sementara, unit pertahanan teritori ke-101 berhasil ditendang penjaga motor rifle ke-41 Rusia menuju Huliopol. Peristiwa penting pada selatan Ukraina ialah adanya aktivitas partisan Ukraina di kota Kherson dan Melitopol, di mana warga sipil mensabotase jembatan dan jalur-jalur kereta api yang menyebabkan jalur logistik Rusia untuk unit di Zaporizhia mengalami hambatan. Pada 29 April, Ukraina mendapatkan angin segar dari superpower di seberang benua. Kongres Amerika Serikat telah merilis kebijakan Lend-Lease untuk tentara Ukraina, di mana kebijakan ini berisi bantuan persenjataan berupa artileri, truk, senjata anti-tank, perbekalan, generator, dan kendaraan lapis baja yang telah Amerika pensiunkan akan dipindah tangankan kepada tentara Ukraina secepat-cepatnya pada bulan Mei 2022. Ini berarti Ukraina akan mendapatkan kekuatan yang tiada habisnya karena senjata yang digunakan merupakan senjata-senjata yang telah Amerika pensiunkan di dalam gudang-gudang mereka. Amerika juga menggelontorkan dana sebesar 33 miliar dolar untuk membantu Ukraina. Overall, pada April 2022, Ukraina telah mendapat respon dari anggota NATO untuk memberikan bantuan militer. Di antaranya, Polandia dan Ceko mentransfer tank T-72 era Soviet mereka, Slovakia memberi sistem Hanot S-300, Amerika memberi artileri M114 era Perang Teluk, senjata anti-tank Javelin, Mi-17, kendaraan Humvee, lapis baja M113, drone Switchblade, drone Phoenix, M1BA1 ranjau anti-tank Milan Prancis, dan howitzer Caesar dari Prancis. Sementara, Inggris memberikan rudal udara Starstreak dan rudal anti-tank NLAW. Sedangkan Jerman mendonasikan close weapon system Gepard. Pada 30 April, Ukraina melanjutkan pembebasan wilayahnya pada front Kharkiv. Brigadir Mekanis ke-72 berhasil merebut Stalina, Pryudanka, dan Lozova, serta Ukraina terus mendorong Rusia menuju perbatasan. Di selatan Izium, Rusia menyerbu kota suplai penting bagi Ukraina, yaitu Barkinkov. Sementara Brigadir, penjaga motor rifle ke-74, maju menuju Yampil dan sangat dekat untuk merebut sungai Seversky Donetsk. Berita mengabarkan bahwa Ukraina menempatkan batalion tank ke-4 dan ke-17 untuk mempertahankan front Donbas yang strategis. Laporan terakhir pada bulan April adalah Ukraina melakukan bombardir artileri terhadap posisi kuat pasukan Rusia di Izium, di mana serangan ini diberitakan berhasil membunuh Mayor Jenderal Rusia yang kedua, komandan dari CIA kedua, yaitu Andrei Siminov. Sumber Rusia juga menjelaskan bahwa mereka kehilangan 30 kendaraan berbagai jenis dan 200 tentaranya terbunuh dalam bombardir artileri ini. Kerugian Rusia pada akhir April yang dikonfirmasi Menteri Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka telah menderita 15.000 tentara, 600 tank hancur, 1.207 kendaraan, 71 pos komando, 12 mortar berat, 162 artileri swagerak, 64 peluncur roket, 20 sistem anti pesawat, 55 rudal anti udara, 26 pesawat tempur, dan 39 helikopter. Sebagai perbandingan, Ukraina mengklaim telah kehilangan 13.000 tentaranya, 145 tank, 338 kendaraan lapis baja, 53 artileri, 16 peluncur roket, 5 sistem anti pertahanan udara, 42 sistem rudal anti serangan udara, 20 pesawat, 50 helikopter, dan 7 drone taktis diantaranya 4 drone Bayraktar TB2. Kemunduran pasukan Rusia di utara dan tak adanya kemajuan besar pada bulan April
telah membuat Rusia terseret dalam perang skala panjang yang tak akan berhenti jika ia sendiri tak mau meninggalkan Ukraina. Sepertinya, Rusia lebih mementingkan hegemoninya sebagai superpower daripada menyelamatkan ekonominya yang telah banyak menerima sanksi Barat. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan Rusia masih dapat bertahan karena mengandalkan ekspor minyak dan sekutu sohibnya, Cina, sebagai tempat untuk meminjam uang. Kita bakal melanjutkan edisi Perang Rusia-Ukraina pada part berikutnya. Mimin juga akan berkomitmen untuk terus melanjutkan alur perang ini hingga peristiwa yang terjadi saat ini pada Rusia dan Ukraina. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar terus dapat menonton series Perang Rusia-Ukraina secara rinci pada channel History Lovers. Dan terakhir, bagaimana menurutmu tentang situasi Rusia dan Ukraina pada saat itu? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.